Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qisti
وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الذي لا نبي بعده أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah. Hadis ini begitu populer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Dalam hadis yang lain disebutkan ala hadhil millah. Dalam hadis yang lain disebutkan ala dinil Islam. Jadi setiap orang itu lahir dalam agama Islam, dalam keadaan bertauhid. Jadi fitrah itu tidak kosong bersih, tidak kosong melompong, tetapi ada potensi tauhid di dalam diri setiap manusia, dan itu yang harus dijaga oleh setiap orang. Jadi karena itu dalam hadis yang tadi misalnya Rasulullah mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi lingkungan yang akan mengubahnya menjadi beragama lain, baik itu Yahudi, Majusi maupun Nasrani. Jadi di dalam bahasa Arab ada kata walidun, ada kata abun. Dua-duanya berarti ayah, tetapi punya struktur makna yang berbeda. Jadi kalau walid itu ayah dalam pengertian biologis, sementara abun itu ayah dalam pengertian sosiologis. Sehingga pada hadis ini bisa kita katakan bahwa lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan sekolah yang bisa mengubah kefitrahan diri seseorang manusia. Jadi karena itu tidak heran bukti kefitrahan manusia, di mana fitrah itu adalah potensi tauhid yang dimiliki oleh setiap manusia. Itu kata para ahli, misalnya di dalam otak kita itu ada disebut dengan God spot, ada titik Tuhan. Jadi karena itu setiap orang pasti ingin mencari zat yang maha kuasa yang akan diibadati olehnya, dan keinginan itu ada pada setiap orang. Karena itu misalnya ada perjanjian primordial yang direkam di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Misalnya ketika Allah menciptakan Adam dari sulbi manusia, Allah itu membuat persaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka jawaban setiap manusia pada saat itu adalah bala syahida, ya kami bersaksi. Jadi karena itu ada potensi tauhid di dalam diri manusia, ada potensi Islam di dalam diri manusia. Islam itu aslama, artinya berserah diri, berpasrah diri. Ada keinginan manusia untuk selalu mencari zat yang maha kuasa, dan itulah yang harus dijaga, terlebih lagi dalam situasi atau dalam nuansa bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena setiap manusia itu tidak terlepas dari kesalahan, tetapi sebaik-baik kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Jadi karena itu momentum Ramadan ini harus kita jadikan untuk menjaga kefitrahan diri kita, menjaga keberislaman kita, menjaga ketauhidan kita. Setiap orang tidak lepas dari kesalahan, setiap orang tidak luput dari dosa dan kekeliruan. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah adalah at-tawwabin, yaitu orang-orang yang bertobat. Jadi karena itu misalnya sebesar apapun dosa yang kita perbuat, Allah itu lautan hampura, maha mengampuni. Karena itu di dalam Al-Quran misalnya sifat-sifat Allah itu semuanya dalam bentuk segat mubalaghah.
Jadi bentuk penyangatan, misalnya kata tawab, kemudian kata ghafur, itu bentuk penyangatan atau segat mubalaghah. Yang maknanya kata para ahli tafsir adalah litsubut wal istimrar, untuk menunjukkan makna kesinambungan dan keajegan. Artinya apa? Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Allah itu selalu maha mengampuni, selalu maha menerima taubat. Jadi karena itu tidak ada alasan manusia untuk tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa yang pernah dia perbuat. Terlebih lagi di dalam momentum Ramadan ini. Jadi karena itu hadirin sekalian, ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kefitrahan diri kita. Jadi yang pertama misalnya istighfar. Jadi ada dua istilah, pertama istighfar, ada taubat. Itu dua hal yang berbeda. Ada sisi kesamaan tetapi juga ada perbedaan antara istighfar dan taubat itu. Dalam sebuah hadis misalnya, innal mu'mina idza adznaba kanat nuktatan saudau fi qalbihi. Jika seorang mukmin berbuat dosa, maka di dalam kalbunya akan ada noktah hitam. Fa in taba, jika dia bertaubat, wastaghfara, dan beristighfar, sukila qalbuhu, maka kalbunya akan bersih, akan suci kembali. Wa in zadat, tapi jika dosanya bertambah, zadat, maka noktah hitamnya pun akan terus bertambah. Dan semakin banyak dosa yang diperbuat, semakin banyak pula noktah hitam yang ada di dalam kalbu manusia. Karena itu kata Rasulullah, wa fadzalikumur ranu alladzi dzakarallahu fil Qur'anil Karim. Itulah yang disebut dengan ar-ran atau karat yang ada di dalam kalbu, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi karena itu, misalnya ada pepatah orang sudah mengatakan, salah wae lain setan, bener wae lain malaikat. Setiap manusia itu pasti berbuat hilaf, pasti berbuat salah. Hanya Nabi yang terpelihara atau yang terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Karena itu semua Nabi itu maksum. Tetapi manusia itu pasti tidak akan terlepas dari perbuatan dosa. Dan kita tidak boleh meremehkan dosa. Kenapa tidak boleh? La tahtaqir saghiratan fa innal jibala minal hassa. Jadi jangan meremehkan yang kecil, jangan meremehkan dosa kecil. Sebab gunung yang besar saja itu tersusun atas butir-butir pasir yang kecil. Jadi kalau dosa kecil kita lakukan secara terus-menerus, secara berkesinambungan, maka lambat laun itu akan menjadi besar pula. Seperti halnya sebuah gunung yang tersusun atas butir-butir pasir yang kecil. Jadi karena itu, jadikan momentum Ramadan itu untuk memperbanyak istighfar, terlebih lagi di waktu-waktu sahur. Karena itu ayatnya jelas sekali. Misalnya di dalam surat Az-Zariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur beristighfar. Atau misalnya dalam surat Al-Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Momentum Ramadan, ada sahur di sana, perbanyaklah istighfar. Untuk apa? Untuk menjaga kefitrahan diri kita, untuk memelihara keberislaman kita. Yang kedua, kefitrahan kita bisa terjaga selain dengan istighfar, itu dengan memperbanyak apa? Perbuatan baik. Al-Quran mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiati. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, besar ataupun kecil, itu bisa menghilangkan, bisa memupus keburukan yang pernah kita perbuat. Jadi ada istighfar, ada perbuatan baik, terlebih lagi perbuatan baik yang dilakukan di bulan Ramadan, di mana setiap kebaikan itu dilipat gandakan. Jadi potensi kembali kepada fitrahnya itu sangat besar pada bulan Ramadan ini. Hadis yang populer misalnya menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sesiapa menjalankan saum atas dasar iman dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni.
Jadi sekali lagi, momentum Ramadan itu adalah momentum untuk menjaga kefitrahan diri kita, menjaga kesucian diri kita, menjaga atau memelihara keberislaman kita, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Di mana pada ayat yang tadi saya sebutkan, misalnya di mukadimah, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari atau pada saat harta dan kekuasaan itu tiada berguna, illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Jadi menjaga qalbun salim itu harus kita intensifkan, harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Banyak sekali momentum yang kita bisa manfaatkan untuk menjaga kefitrahan diri kita. Hadirin sekalian, tidak semua dosa bisa dibersihkan dengan istighfar, tetapi ada banyak dosa yang harus dibersihkan, yang harus disucikan melalui jalan taubat, melalui pintu taubat. Istighfar saja tidak cukup. Al-kabair atau yang disebut dengan dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapuskan dengan jalan taubat. Lantas bagaimana kita bertaubat? Jadi Ibnu Abbas misalnya di dalam kitab tafsirnya Tanwirul Mikbas bin Tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwa ada beberapa tahap yang harus dilewati seorang muslim manakala dia bertaubat. Jadi yang pertama apa? An-nadamu, penyesalan atau guilty feeling, perasaan berdosa. Tidak mungkin kita bertaubat kalau tidak ada perasaan bersalah dalam diri kita. Dan hati-hati kalau orang misalnya sudah berbuat keburukan dan dia tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa, saking seringnya misalnya. Karena apa? Karena langkah tobat yang pertama kata Ibnu Abbas adalah an-nadamu, penyesalan. Yang kedua al-istighfaru bil lisan, istighfar dengan lisan. Jadi setelah menyesali perbuatan dosa, kemudian langkah yang kedua adalah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah yang ketiga kata Ibnu Abbas al-iqla'u bil badan, meninggalkan perbuatan dosa itu, berhenti dari kesalahan atau dosa tersebut. Dan yang keempat wad-dhamiru ala alla yauda ilaihi abadan, berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Itulah 4 langkah taubat. Dan indikator apakah taubat kita diterima atau tidak itu bisa dilihat dari langkah yang terakhir itu. Janji kita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi berarti taubatnya diterima. Dan itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang setulus-tulusnya. Taubatan nasuha, langkah-langkahnya sudah dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Yang pertama adalah an-nadam, penyesalan. Yang kedua adalah al-istighfaru bil lisan, istighfar dengan lisan. Yang ketiga al-iqla'u bil badan, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Dan yang keempat adalah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Jadi kalau kita menuju ke kitab Al-Kabair, Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Jadi Imam Az-Zahabi menyenaraikan ada 76 dosa besar. Dan dosa-dosa besar itu hanya bisa dia hapuskan dengan jalan taubat, tidak cukup dengan istighfar.
Khatib dalam kesempatan ini akan menyebutkan beberapa di antaranya. Jadi yang pertama itu asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi syirik itu disebut juga akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena syirik adalah pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh seorang makhluk kepada Khaliknya. Yang kedua ada qatlun nafsi, membunuh. Yang ketiga ada as-sihru, sihir, santet dan semacamnya. Yang keempat kata Az-Zahabi tarkus shalah, meninggalkan salat secara sengaja tentu saja. Yang berikutnya man'uz zakat, tidak bayar zakat. Selanjutnya uququl walidaini, durhaka kepada orang tua, itu juga dosa besar. Kemudian aklur riba, memakan riba. Kemudian aklu malil yatimi dzulman, memakan harta anak yatim secara semena-mena. Kemudian al-kadzibu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta dengan mengatasnamakan nabi. Ini sabda nabi, ini kata nabi padahal bukan. Kemudian iftaru Ramadan bila udhrin wala rukhsatin, batal saum Ramadan tanpa alasan yang jelas, tanpa ada rukhsah, tanpa ada uzur. Kemudian al-firaru minaz zahfi, kabur dari medan tempur, itu juga dosa besar dalam Islam. Kemudian al-la'an, orang yang sering mengutuk, sering melaknat. Kemudian al-qimar, judi. Kemudian qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi. Kemudian man dzabaha li ghairillahi, melakukan sembelihan tidak atas nama Allah. Lalu al-imamul ghasyu li ra'iyatihi zalimi al-jabbar, pemimpin yang tiran, yang despotik, yang menipu rakyatnya, itu dosanya sangat besar. Selanjutnya adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kemudian al-liwat, hubungan sesama jenis. Kemudian al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Kemudian al-qadi as-su, hakim yang jahat, mau hakim konstitusi, mau hakim macam-macam. Al-qadi as-su itu termasuk dosa besar yang pembersihannya yang bisa dilakukan dengan jalan taubat. Yang berikutnya adalah al-kadzabu fi aglabi aqwalihi, tukang bohong, apalagi terkait dengan kebijakan yang menyangkut orang banyak. Kemudian qatilun nafsihi, bunuh diri. Kemudian ar-rajulatu minan nisa'i wal mukhannasu minar rijali, jadi wanita yang berlaku sebagai laki-laki dan sebaliknya, laki-laki yang berlaku seperti perempuan, juga termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Yang berikutnya adalah aklul mayyitati waddami walhamil hinzir, memakan bangkai, darah dan daging babi. Kemudian anabut tanazzuhi minal bauli, ini mungkin yang harus berhati-hati, tidak bersuci dari buang air kecil. Kemudian ada ar-riya, perbuatan riya. Kemudian al-khiyanatu, itu khianat, bisa terkait dengan jabatan apapun itu. Kemudian al-mannan, orang yang suka mengadu domba. Kemudian al-mukadzibu bil qadari, orang yang membohongi takdir, orang yang tidak percaya kepada takdir. Dan yang terakhir yang saya sampaikan adalah al-mutasammi'u 'alan nasi ma yusirruna, jadi orang yang mencari-cari tahu rahasia orang lain. Itu beberapa dosa besar yang disenaraikan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair. Dan Al-Kabair itu hanya bisa dibersihkan dengan jalan taubat, tidak cukup dengan istighfar. Istighfar hanya bagian daripada taubat. Jadi karena itu misalnya tidak mungkin kita atau orang akan bertobat kalau dirinya merasa tidak berkhianat kepada jabatannya. Tidak mungkin misalnya orang akan bertobat kalau tidak merasa menipu rakyatnya. Karena itu apa? Langkah yang pertama itu an-nadam. Tidak mungkin lanjut ke istighfar kalau an-nadam atau penyesalan itu tidak ada dalam diri yang bersangkutan. Jadi karena itu penting dalam diri kita menyadari setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat, supaya apa? Supaya pintu taubat yang pertama atau langkah taubat yang pertama itu bisa kita tempuh, yaitu an-nadamu, rasa sesal atau guilty feeling, perasaan berdosa.
Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini ingin mengakhiri pesan yang pertama di khutbah yang pertama, bahwa tugas kita antara lain adalah menjaga kefitrahan diri kita, memelihara keberislaman kita, menjaga tauhid kita, terutama pada momentum Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, sehingga kita bisa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu biqalbin salimin, dengan hati yang suci bersih, yang tiada tersisa dosa sedikit pun. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak menghususkan kalbu kita untuk bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.